Wa qad ruwiya anna syaitana la yakunu fi hali ashadda ala ibni adam min halil maut. Setan sepanjang hidup manusia dia tidak pernah tidak sibuk. Setan selalu sibuk karena tugas setan itu sampai hari ini dipanjangkan umur sama Allah. Ngapain, Pak? Tugas iblis sampai hari ini tidak dicabut umurnya, sampai beribu-ribu tahun umurnya. Tugasnya apa, Pak? Menggoda dan menggelitirkan manusia dari jalan Allah. Tugas setan dan iblis, Pak. Karenanya setan tidak pernah nggak sibuk. Setan sibuk tiap hari. Ya, dia istiqomah apa sibuknya, Pak? Menggoda manusia. Tuh, setan tuh istiqomah, Pak. Lah kita kagak bisa istiqomah, bagaimana, Pak? Ya, setan saja istiqomah, Pak. Ya. Ya, supaya apa? Menggelincirkan manusia dari jalan iman. Ya, dari jalan Allah, agar manusia ini terperdaya di akhirnya. Dibiarkan manusia itu taat sama Allah. Ah, saya mau ngaji, kata setan, ya udah ngaji. Ah, saya mau sholat subuh berjamaah, silakan. Kalau perlu saya bonceng, kata setan, saya iblis. Ya, saya bawa ke mobil, kamu saya naikin, saya yang nyupirin, kata setan, kata iblis itu. Biar kamu nyaman ke masjidnya, kata setan. Loh, setan kok baik banget. Setan nggak lihat di awalnya, Pak. Setan tidak lihat di akhir, tidak lihat di perjalanannya, tapi setan menggoda manusia, membantai manusia, mengepung manusia di saat akhirnya, Pak. Tuh setan, Pak. Dahsyat, Pak. Setan itu luar biasa, cerdas mereka itu. Karena mereka mau wajar, Pak, lebih pintar dari manusia. Karena umurnya lebih tuaan setan sama iblis sama kita. Makanya wajar kalau dia pintar, karena dia nggak mati-mati, Pak. Ya. Lah kita manusia bergenerasi, dia nggak ada generasinya. Generasi awal ya sampai akhir, Pak. Itu setan dan iblis. Makanya dahsyat kemampuannya, Pak. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kudu lebih cerdas dari setan. Bisa apa caranya? Tahu caranya? Supaya kita bohongin setan. Bisa? Ngebohongin setan tahu caranya? Ya ini makanya, Pak, pantesan Pak sama setan kalah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Husain Al-Farisi, Ketua Pembina, Ketua Penasihat, Ketua Umum, serta seluruh jamaah Majelis Taklim Naqobah yang saya hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tolak Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang diutus sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya, sehingga kita kelak di akhirat mendapatkan atau berdampingan dengan beliau, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita,
guru-guru kita, serta jamaah majelis al-aqabah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatannya, menghindarkan derajat kuburnya, meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suku Yakub. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti lantunan salat Nabi yang dipandu oleh kita Bapak Syekh. Padanya dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salam. Ya, siap. Allahumma shalli wa Siap. sallim Ya. wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa. Kemarin ini waktu malam Sabtu kalau nggak salah. Sabtu minggu kemarin. Yang Senin pagi mah belum Rabu pagi. Nggak ada ini. Ya. Siap. Iya. Udah nggak apa-apa. Ini mah, iya, akhir hidup yang suul khotimah. Nah, Joko Sidin. Ya Rabbi Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha. Set. Fala ahadun ya Rabbi balligh maqasidana والحبيب الذي تجسفاته في كل يوم من الأحوال مقتهمين نازلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما أعوذ به سواك عند حضور الخلق الأماني Rabbi Mustafa maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa sidana waghfir lana ma madha karami. Ya Rabbal Alamin, innaka ba'irafil kufrani kallamani. Ya Rabbi Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تبعنا لهم التقى والنقى والحلم والحكم يا Rabbi Mustafa maqasidana karami. اللهم صل وسلم وبارك
salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, sahabat-sahabat Al-Qur'an yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita simak, sama-sama kita perhatikan penjelasan bahayanya akhir hidup suul khotimah bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Sayyidina Qudamah Al-Miqdasi sampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Syekh Farsi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu anhum. Wa bi sanatil muttasil ila al-imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala. Fa asdaqul hadis kitabullah wa khairu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu salkal futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz, dewan guru yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Adung. Matanallahu bituli hayatihi wa mubawa murabi ruh, amin. Segenap pengurus Masjid Al-Aqobah dari ketua umum dan jajarannya, juga yang kita hormati segenap dewan pembina dan penasehat, alhamdulillah yang pada kesempatan ini hadir terus istiqomah Bapak Haji Agus Rusbana, Pak Wandi, dan segenap jamaah lainnya yang semudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kepada kita amaliyah yang terbaik, salat subuh yang terbaik, zikir yang terbaik, silaturahmi yang terbaik, hadir di majelis ilmu melampaui amal kita dari setiap amal perbuatan kita hingga hari ini. Karena Sayyidina Ali bilang di setiap kesempatan dia berbuat ibadah selalu bilang, kalau bisa saya hari ini berbuat baik satu kali, maka perbuatan ini yang terakhir dalam hidup saya. Kalau hari ini saya biasa sholat subuh, subuh ini adalah subuh terakhir dalam kehidupan saya. Jadi besok nggak ada subuh lagi, besok nggak bisa ngaji lagi karena ini ngaji terakhir buat kita. Begitu kata Sayyidina Ali. Makanya selalu amal beliau itu amal yang terbaik, nggak ada yang main-main dalam amalnya. Nggak ada perkara yang dianggap ringan oleh beliau, selalu saja yang serius, yang selalu menjaga amalnya agar selalu berada di posisi yang terbaik. Itu konsep hidup Sayyidina Ali. Ya, mudah-mudahan hari ini subuh kita subuh yang terakhir, Pak ya. Siap nggak subuh yang terakhir? Yang berarti subuhnya subuh yang terbaik, gitu loh Pak ya. Ternyata besok subuh lagi, ya alhamdulillah. Berarti besok subuh yang terakhir lagi, lebih baik lagi Pak. Itu konsep seorang muslim dan seorang mukmin. Yang sama kita hormati akhir-akhir Ustaz Sulaiman dan Pak Ramayadi dan segenap jamaah lainnya yang saya tidak sebutkan, oleh orang tua kami, para bapak haji dan jamaah lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut sebagai syukur kita kepada Allah. Di pagi ini kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini akan terus bertambah kepada kita seiring dengan syukur kita yang terus kita tingkatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di balik kelebihan nikmat pasti Allah berikan ujian dalam hidup. Itu hal yang mutlak dan pasti, ya. Satu sisi kita dikasih nikmat, tapi di sisi lain diuji dengan ujian yang tidak kalah hebatnya dengan nikmat yang diberikan sama Allah. Ya,
yang lebih hebatnya di akhirnya kita menjadi orang yang bersyukur apa orang yang kufur? Ya, kata Nabi Sulaiman ketika diberikan harta yang berlimpah tiada batas, apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini yang Allah berikan kepada saya, harta yang berlimpah, ya, yang tiada tara jumlahnya, yang tak terbatas. Kata Nabi Sulaiman, ini cuma Allah berikan sebagai karunia. Liyabluwani aashkuru am akfur. Sekiranya harta ini sebagai ujian buat saya, liyabluwani, kata Nabi Sulaiman, aashkuru am akfur. Boleh jadi dengan harta ini saya menjadi orang bersyukur, am akfur, atau orang yang kufur. Jadi setiap kali dapat nikmat bilangnya begitu, Pak, hadza min fadli Rabbi aashkuru am akfur. Ya, insya Allah mudah-mudahan di pagi hari ini, sekalipun masih banyak ujian, tantangan dalam hidup kita yang belum selesai sampai akhir perjalanan hidup kita, karenanya kita senantiasa optimis. Demikian semakin orang banyak diuji, maka semakin dekat dengan Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Semakin banyak cita-cita yang tidak tercapai, maka semakin besar volume kita, tingkatkan kualitas nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin banyak diuji semakin jauh dari Allah. Semakin banyak diuji semakin buruk sangka kita terhadap Allah. Ya, itu bukan ciri-ciri orang yang meninggalnya husnul khotimah. Nah, di pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita, bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin dalam hidup kita agar jangan sampai berada di posisi akhir hidup kita menjadi mati yang su'ul khotimah. Berusaha keras agar meninggalnya kita nanti, akhir kehidupan nanti, kehidupan yang husnul, ditutup hidup ini dengan senang, dengan bahagia, tersenyum, lepas dari berbagai masalah. Hidup di dunia ini masalah, hidup di dunia ini beban, capek, lelah, letih, menderita. Tinggalkan dunia ini dengan tersenyum. Amin. Tinggalkan dunia ini dengan tertawa dan bahagia. Ya, yang berarti hidup kita tuntas sudah, the end, ditutup dengan husnul khotimah. Subhanallah. Hidup yang paling indah diakhiri dengan husnul khotimah. Bapak-bapak rahimakumullah. Masih teringat kita pada kesempatan beberapa minggu yang lalu, di saat detik-detik terakhir manusia ketika dicabut umurnya, hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di salah satu hadisnya. Apa kata beliau? Wa qad ruwiya anna syaitana la yakunu fi hali ashadda ala ibni adam min halil maut. Setan sepanjang hidup manusia dia tidak pernah tidak sibuk. Setan selalu sibuk, karena tugas setan itu sampai hari ini dipanjangkan umur sama Allah. Ngapain, Pak? Tugas iblis sampai hari ini tidak dicabut umurnya, sampai beribu-ribu tahun umurnya. Tugasnya apa, Pak? Menggoda dan menggelitirkan manusia dari jalan Allah. Tugas setan dan iblis, Pak. Karenanya setan tidak pernah nggak sibuk. Setan sibuk tiap hari. Ya, dia istiqomah apa sibuknya, Pak? Menggoda manusia. Tuh, setan tuh istiqomah, Pak. Lah kita kagak bisa istiqomah, bagaimana, Pak? Ya, setan saja istiqomah, Pak. Ya. Ya, supaya apa? Menggelincirkan manusia dari jalan iman. Ya, dari jalan Allah. Agar manusia ini terperdaya di akhirnya. Dibiarkan manusia itu taat sama Allah. Ah, saya mau ngaji, kata setan, ya udah ngaji. Ah, saya mau sholat subuh berjamaah, silakan. Kalau perlu saya bonceng, kata setan, saya iblis. Ya, saya bawa ke mobil, kamu saya naikin, saya yang nyupirin, kata setan, kata iblis itu. Biar kamu nyaman ke masjidnya, kata setan. Loh, setan kok baik banget. Setan nggak lihat di awalnya, Pak. Setan tidak lihat di akhir, tidak lihat di perjalanannya. Tapi setan menggoda manusia, membantai manusia,
mengepung manusia di saat akhirnya, Pak. Tuh setan, Pak. Dahsyat, Pak. Setan itu luar biasa, cerdas mereka itu. Karena mereka mau wajar, Pak, lebih pintar dari manusia. Karena umurnya lebih tuaan setan sama iblis sama kita. Makanya wajar kalau dia pintar, karena dia nggak mati-mati, Pak. Ya, lah kita manusia bergenerasi, dia nggak ada generasinya. Generasi awal ya sampai akhir, Pak. Itu setan dan iblis. Makanya dahsyat kemampuannya, Pak. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kudu lebih cerdas dari setan. Bisa apa caranya? Tahu caranya? Supaya kita bohongin setan. Bisa? Ngebohongin setan tahu caranya? Ya ini makanya, Pak, pantesan Pak setan kalah terus. Ya, cari tahu strategi setan, Pak. Propaganda setan, strategi setan. Bagaimana kita mau menang perang setan? Kita nggak pernah tahu strategi dan propaganda setan, Pak. Ya, Iran sampai hari ini masih bertahan melawan Amerika. Iran hari ini sampai bertahan melawan Israel, sudah beribu-ribu bom. Ya, sekatnya udah habis, Pak. Persediaannya sudah habis. Ya, sampai hari ini Iran masih tenang-tenang saja, Pak. Baru sepertiga bom saya yang saya pakai, kata Iran. Hebat nggak Iran, Pak? Sama yakin dan menang, Pak. Pasti menang, Pak. Karena pinter, Pak. Kita jangan sampai kalah. Kita tahu setan ini punya strategi. Setan ini punya pasukan. Setan ini punya alutsista. Alutsista setan itu apa, Pak? Alutsista. Apa alutsista, Pak? Alat buat perang. Itu alutsista namanya, Pak, ya. Kita harus tahu apa alutsista setan diantaranya. Diantaranya adalah setan itu istiqomah. Ya, dia tekun, Pak, goda manusia. Ditungguin tuh orang satu, Pak. Goda satu orang ditungguin, Pak, sama dia, Pak. Dia dari mulai dia wudhu bangun tidurnya ditungguin, sampai dia pakai bajunya ditungguin, sampai menuju masjidnya diikutin. Enggak dia apa-apain, enggak diopenin, Pak. Sampai dia sholatnya, niatnya dibiarin, Pak. Subhanallah. Pas mau terakhir assalamualaikum, setan baru datang ke hati kita. Apa kata setan dalam hatinya? Sampaikan ke dalam hatimu, katakan bahwa sholatmu adalah sholat yang terbaik, dan tidak ada satupun di manusia yang sholat jamaah subuh hari ini kecuali engkau yang paling baik. Kata dia, iya juga ya. Bener juga ya. Saya datang tadi duluan. Marbot belum datang, muadzin belum datang. Saya datang sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, saya datang sholat sunat wudu. Betul? Adzan dikumandangkan, saya jawab sa'adzan. Saya adzan, saya qobliyah subuh. Sholat berjamaah. Pantas kalau saya bilang saya sholat subuhnya paling khusyuk, sholatnya paling baik. Muncul di hati itu karena bujuk rayu setan. Saya mau tanya, selesai nggak sholatnya? Sholatnya selesai, pahalanya juga selesai, Pak. Setan menang, merdeka, 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 kata setan. Ya, merdeka, Pak. Emang kita doang merdeka, setan juga merdeka, Pak. Ya, baik. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak ada sebuah situasi yang lebih hebat pada saat ketika manusia menjelang sakaratul maut. Di saat itulah setan dengan berbagai macam kemampuan daya upayanya, ya, kemampuan alat perangnya, ya, dia keluarkan semua, pasukannya dikeluarkan semua. Ngapain? Kepung itu manusia yang sedang sakaratul maut. Disuruh kepung dari berbagai penjuru, jangan sampai lewat itu orang sakaratul maut. Ya, karena kata setan apa, Pak? Dunakum hadza. Kepung mereka, kepung orang ini yang sedang sakaratul maut. Fa innahu, maka sesungguhnya, in fatakumul yauma, jika seandainya kalian luput pada hari ini, pada kesempatan terakhir ini, pada situasi ini, kamu gagal menggoda, gagal memperdaya orang sakaratul yang beriman ini, dia keluar dari iman, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalian lam talhaquhu, kalian gagal selamanya, karena ketika sudah mati, matinya husnul khotimah, maka selamatlah ini manusia. Pak, untuk berada di posisi selamat di akhir,
supaya mati husnul khotimah, jangan sampai su'ul khotimah, ini membutuhkan energi yang panjang, modal yang besar, perkara yang berat, nilai sabar yang tiada batas. Dari mulai mana? Dari mulai setiap memulai amal kebaikan kita, memulai ibadah kita. Ya, Bapak rahimakumullah. Ada salah satu kisah, Pak. Ada ulama dari Bani Israel, namanya Ba'lam bin Bahura. Ya, Ba'lam bin Bahura, seorang ulama yang ilmunya sudah sampai ke tingkat langit, Pak. Saking tingginya ilmu, kesolehannya ya sudah teruji, Pak. Luar biasa. Ya, dia sampai hafal kitab Taurat karena zaman hidup di Nabi Musa hidupnya. Semua orang Israel tahu, ya, pada saat itu bagaimana kealimannya Ba'lam bin Bahura ini. Ya, sampai setan pun nggak ada yang berani takut dengan Ba'lam bin Bahura. Saking alimnya, saking solehnya, sampai istiqomahnya ini ulama, ya. Suatu saat, ya, ada seorang raja ingin perang dengan Bani Israel, Pak. Namanya Malik, ya. Seorang raja bernama Malik bin Bair. Dia ingin perang dengan bangsa Israel atau Bani Israel, Pak. Bani Israel di zaman Nabi Musa udah ada, Pak. Bukan hanya sekarang aja, Pak. Ya. Sampai pada akhirnya raja ini datang kepada Ba'lam, Pak. Dia tahu kekuatan orang Bani Israel ada pada ulamanya. Ya. Lalu dipanggillah sama raja ini, Raja Malik ini, Pak. Raja Amalik datang, panggillah Ba'lam bin Bahura, lalu dia bilang kepada Ba'lam, "Wahai Ba'lam, aku tahu engkau seorang ulama yang soleh, ahli Taurat. Ya, engkau tidak akan mau kalau kubujuk untuk berdoa supaya mendoakan Nabi Musa dan umatnya supaya aku kalahkan mereka." Karena raja ini tahu nggak bakal menang lawan Bani Israel, nggak bakal menang lawan Nabi Musa. Nabi Musa doanya langsung dijawab oleh Allah. Nabi Musa bisa ngobrol sama Allah, nggak bakal bisa menang ngelawan Nabi Musa dan Bani Israel, Pak. Kata Raja Malik. Lalu bagaimana caranya? Dipanggillah Ba'lam bin Bahur ke istana, dibujuk rayu Ba'lam ini dengan urusan dunia. Wahai Ba'lam, kalau kamu bisa berdoa supaya Nabi Musa, ya, kalah, kalau perlu santet dengan doamu, ya, supaya Nabi Musa bisa kita kalahkan dengan Bani Israel ini. Kata Ba'lam, waduh, Tuan Raja, maaf, seberapapun hadiah yang kau berikan kepada saya, para wanita cantik dunia yang menggembirakan yang kau berikan kepada saya, maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Nabi Musa adalah seorang nabi, nggak mungkin saya ulama ngelawan nabi. Kekuatan doanya udah nggak mungkin teruji, kan dia langsung dengan Allah yang jabah. Maaf, ditinggalkan itu raja. Dapat 3 hari dipanggil lagi sama raja tadi, ya, supaya apa? Supaya dia tetap mau mendoakan Nabi Musa, supaya Nabi Musa, ya, keder, Pak, didoain dengan doanya, Pak. Lalu apa, Pak? Dikasih caranya, datang iblis, Pak. Dibilang sama raja, kata iblis, wahai raja, kalau kau goda Nabi Musa, ya, kalau kau goda Ba'lam bin Bahura dengan harta, nggak bakal kamu mampu supaya mendoakan Musa. Caranya bagaimana? Turunkan bencana bagi Bani Israel dengan diturunkannya para wanita-wanita cantik. Jadi di kampung itu, di kota itu diturunkan para wanita-wanita cantik yang kemudian wanita itu menggoda imannya para laki-laki dari Bani Israel. Apa yang terjadi? Selang tidak waktu lama, hampir rata-rata para wanita-wanita, para Bani Israel, mereka semuanya mampu menggoda laki-laki Bani Israel dan mereka melakukan jinah. Tuh, bayangin coba, Pak. Kalau udah laki-laki, udah urusan wanita, saya mau tanya,
Lewat nggak Pak? Laki-laki urusan wanita perempuan, ya lewat nggak kira-kira? Lewat. Termasuk Ba'lam bin Ba'uro Pak, ya digoda dengan wanita, maka copotlah kesolehannya, runtuhlah keimanannya, maka terjadi fitnah. 70.000 Bani Israel dihancurkan oleh Allah pada saat itu. Ba'lam bin Ba'uro pun mati dalam keadaan su'ul khotimah karena gara-gara terbujuk rayu oleh godaan wanita-wanita cantik. Pada awalnya dia nggak mau Pak, Ba'lam bin Ba'uro Pak. Saya mau tanya, apakah ilmu kita setara dengan Ba'lam bin Ba'uro yang hafal tauhid, dia hafal Taurat, ya? Rasanya belum seberapa kemampuan kita dan ilmu kita. Kita hafal Quran aja enggak Pak, ya hafal Quran saja tidak hafal kita Pak, ya. Sementara Ba'lam bin Ba'uro dia hafal Taurat, ya hafal Zabur, dia hafal beberapa kitab, subhanallah. Tapi lihat di akhir kehidupannya dia mati su'ul khotimah karena tergoda oleh setan dengan godaan para wanita dan dunia. Sekelas Ba'lam bin Ba'uro saja tergoda Pak, apalagi kita. Lepas iman kita Pak. Jadi ini ada yang bahaya Pak. Makanya minimal ada beberapa perkara yang menjadikan orang itu mudah jatuh ke dalam ancaman mati su'ul khotimah. Di antaranya yang kemarin sudah saya bahas, ya, wahya alias khotal akdar, lebih mengedepankan kemampuan akal dan otaknya. Setiap perkara yang Allah berikan kepadanya selalu kembalinya bukan kepada iman. Bila tidak bertentangan dengan akalnya, bertentangan dengan logikanya, maka dia tolak. Ya, takdir. Hari ini saya usaha gagal. Nggak mungkin. Saya nggak percaya takdir. Karena secara SOP, ya, strategi yang sudah saya jalankan, SOP yang sudah saya jalankan sesuai program, ya, persyaratan sudah saya jalankan. Tapi kenapa kok usaha gagal? Ini saya tolak takdir, saya nggak terima Pak. Karena kalau dia tolak takdir bertentangan dengan logikanya. Kalau saya mau tanya, kemampuan manusia, saya mau tanya, kalau Allah tidak kehendaki, saya mau tanya, terjadi nggak? Kita punya rencana, strateginya udah bagus, programnya, planningnya sudah bagus, kontrolnya sudah bagus. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, saya mau tanya, terjadi nggak? Kita dari kecil belajar, dari mulai TK, ya, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, sampai kuliah, S1, S2, S3. Punya program, kalau sudah selesai jadi sarjana, bekerja di tempat yang enak, kalau perlu jadi pegawai negeri, jadi pengusaha sukses, jadi orang kaya, hidup nyaman, hidup bahagia, punya istri cantik, punya rumah mewah, punya mobil bagus, kehidupan yang bagus. Saya mau tanya, kira-kira itu layak nggak semua manusia punya pikiran kayak gitu? Layak nggak semua manusia punya keinginan seperti itu? Ya. Tapi apakah terjadi pada setiap manusia? Sampai nggak tujuan itu kepada manusia? Tidak, karena bukan lagi itu menjadi otoritas manusia. Itu adalah urusan Allah. Urusan Allah. Ada manusia yang tidak terima dalam kondisi kehidupannya. Itu namanya ayas khotal akdar. Dia menolak takdir Pak. Itu hati-hati Pak, dalam hidup kita. Sekecil apapun hati dipikir. Makanya jangan sampai kita ini terjerembab dalam pola pikir kita sebagai manusia yang sudah pola itu sudah ada ikut campur tangan setan dan iblis di dalam hati kita. Tidak terima takdir. Hidup susah, kita menolak. Saya tidak terima hidup saya seperti ini. Saya tidak terima usaha saya gagal. Saya tidak terima saya begini. Itu namanya menolak takdir. Itu salah satu penyebab datangnya kematian su'ul khotimah Pak. Ini hati-hati nih Pak. Hilangkan hati itu keras menolak datangnya takdir. Makanya yang bagus adalah hati yang
ridho, nerima, qanaah, zuhud sama dunia. Ya. Yang kedua apa lagi, Pak? Wa yataqallama bil iktiras wa yataqallama bil i'tirad. Ya, punya sifat selalu saja protes. Protes sekecil apapun ketika dia tidak bertolak dengan keinginannya, dia protes. Ya, termasuk mungkin dalam ibadah. Ya, ngaji berhadapan dengan guru ketika tidak sesuai dengan cara berpikirnya, dia protes sama gurunya. Ada ciri-cirinya orang-orang itu kalau nanti ketika mati suul khotimah, hati-hati, Pak. Keras hatinya dan tidak pernah terima pernyataan dari orang manapun kecuali yang datang dari dirinya sendiri. Protes, Pak. Wa yatakallam bil i'tirad. Itu salah satu cirinya itu. Pak, saya mau tanya, orang Yahudi banyak protes nggak? Orang Yahudi banyak protes nggak? Orang Yahudi kerjaan sifatnya itu paling banyak protes, rewel, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya celaka orang Yahudi, Pak. Ya, Rasul sudah datang, "Hai Yahudi, tinggalkan agamamu, tinggalkan keyakinanmu. Ini syariat ya yang kalian pegang hari ini sudah selesai." Karena datangnya Rasulullah, dia tolak. Saya nggak terima karena Nabi itu bukan dari kami, Nabi itu dari Arab. Keras hatinya orang Yahudi, Pak. Dia protes, Pak. Makanya kalau ada orang yang tukang protes tuh ada darah keturunan Yahudi itu, Pak. Emang ada sini, Pak, yang ngeyel gitu? Nggak ada sini, Pak. Ya, Insya Allah mudah-mudahan di Aqabah nggak ada, Pak ya. Tapi ada katanya pernah mantan sini dulu. Aduh, di luar ya, Pak, protes mulu, Pak. Masya Allah, ya. Kemudian yang kedua, itu dua tuh, Pak, dua. Satu tadi adalah menolak takdir, nggak pernah terima hatinya, gundah gulana, keras, ya. Protes mulu. Yang kedua, yang ketiga, au yajuza fi wasiyati, au yajura fi wasiyati. Kalimat yang keluar dari lisannya selalu kalimat yang enggak baik. Bilang nasihat ke anak-anaknya, ke keluarganya, ke teman-temannya. Sudahlah, ngapain banyak ngaji? Saya juga ngaji nggak jadi orang soleh. Sudahlah, ngapain hadir sholat jamaah mulu? Emang jaminan surga? Mendingan saya ketahuan nih nggak sholat nggak surga, masuk neraka. Terus saja kalimatnya menggoda manusia keluar dari jalan Allah. Terus saja mengkritik manusia agar manusia tidak yakin dengan kebenaran Allah. Begitu kelakuannya. Saya mau tanya, banyak nggak, Pak? Udah ketahuan salah tapi dibela, ada. Orang ini salah, mantan pejabat, ya, mantan pejabat, salah. Jelas salah, akal manusia juga tidak terima, tapi dia tetap bela, ya. Kira-kira bagaimana tuh? Ada nggak yang begitu? Banyak, Pak. Bahkan kadang-kadang pengacara juga begitu, Pak. Yang penting mau bayar ya, Pak. Ya, itu kerjaannya siapa tuh, Pak? Tuh, hati-hati, Pak. Kalau ada kita senang begitu tuh dalam hidup, hati-hati. Itu ciri-ciri orang yang sedang menuju kehidupan yang suul khotimah. Hati-hati, Pak. Ya, makanya dikasih tahu sama Rasulullah nih ciri-ciri itu, Pak. Makanya hindari jauh-jauh. Jangan ngomong sembarang sama orang. Ya, udah ketahuan kita gagal nih dalam hidup. Jangan ngajak orang supaya gagal sama dengan kita. Jangan, itu sifat setan namanya, Pak. Udah jangan ngaji, udah kayak gue gagal nih jadi jamaah Aqabah nih. Udah mendingan berhenti aja jadi Aqabah, mending resign aja. Jangan begitu, Pak. Ya, kalau perlu mau sudah ente mengaji sampai akhir istiqomah, mudah-mudahan Ustaz Khotimah, saya ini udah gagal kayak saya, jangan kayak saya. Itu cakep namanya, Pak. Betul. Yang begitu pasti dapat hidayah, Pak. Ini udah gaya gagal, ngajak orang supaya gagal kayak dia. Dan yang terakhir, Pak. Ya. Au ya muta musiran ala dzambin minaz dzunub. Yang keempat, atau dia akhirnya mati masih tetap berpegang teguh dengan dosa yang terus dia kerjain sepanjang hidup. Dosa nggak mau ditinggalin, dosa kelakuan maksiat, ya, perilaku yang nggak baik yang terus dia lakukan sampai akhir matinya, Pak. Itu ciri-ciri orang suul khotimah, Pak. Contoh apa dosa-dosa yang nggak pernah ditinggalin, Pak? Contoh dosa yang nggak pernah ditinggalin apa? Dosa perkara kecil.
sholat iya, ngaji iya, tapi kalau sedang pada ngobrol sama temennya ngomongin, gibahnya gede bener tuh. Itu dosa yang nggak nampak, perilaku yang ancamannya su'ul khotimah, Pak. Karena dosa yang paling sulit itu dosa gibah, saya kasih tahu. Dosa zina perempuan taubat masih terima sama Allah, Pak. Tapi kalau dosa gibah, kan saya pernah kasih tahu dulu. Ada seorang kiai, dia punya murid, muridnya datang, kata muridnya, kiai, kerjaannya begitu mulu, gitu kan. Jelek di mata muridnya nih kiai. Ya, kiai tahu dengar, ya sudah. Karena ada muridnya, Pak, emang agak sedikit bandel nih murid. Sampai suatu saat, Pak Kiai, bagaimana cara tobat dari gibah? Kalau selalu saya ngomongin orang, apa kata Pak Kiai? Kamu pulang sekarang ke rumah kamu, ngapain Kiai? Saya pulang ke rumah saya. Kamu ngambil kemoceng, lalu dari mulai rumah kamu, kaki pertama itu kemoceng, kamu buangin satu-satu, lemparin tuh, sampai bersih, sampai ke rumah saya. Dikerjain sama dia. Tuh kemoceng, amalnya bulu-bulu cabutin Pak, atu-atu Pak. Di perjalanan sampai di Pekiai, selesai, sudah nggak ada kemocengnya, habis udah bulu-bulunya Pak. Bulu kemocengnya habis. Ini Pak Kiai jangan macam-macam, dia bilang, jangan ngerjain saya. Maksudnya apa nih begini nih? Ini santri emang dablek juga nih Pak. Sampai di depan Pak Kiai, kamu tahu artinya? Tidak tahu, justru Pak Kiai saya mau tanya. Hikmahnya apa itu saya bawa kemoceng, lalu saya buang-buangin bulunya? Kamu tahu? Kamu sekarang balik lagi ke rumah kamu, silakan kamu sekarang cariin itu setiap bulu-bulu yang kamu buang tadi. Lah, gila ya Kiai ya, kata dia. Stres nih kayak ini. Ya kagak mungkin lah itu bulu-bulunya pada kemana-mana. Seperti itulah dahsyatnya, susahnya taubat orang yang berbuat gibah, ngomongin orang kagak berhenti. Termasuk kamu ngomongin saya tadi, kata kiainya itu. Nggak diterima sama Allah taubat kita sebelum kita minta maaf sama yang bersangkutan, Pak. Saya mau tanya, ringan apa berat, Pak? Ringan apa berat, Pak? Berat, Pak. Tuh, Pak. Saya mau tanya, masih ada nggak dosa yang lebih ringan dari itu? Ada nggak? Ada nggak dosa yang ringan yang boleh kita kerjain? Boleh nggak? Ada nggak? Pak, ada. Ada dosa yang boleh kita kerjain, walaupun kecil, ada. Oh, jawabannya ada. Hati-hati Pak, suul tuh kita Pak. Nganggap remeh dosa itu dosa besar. Tidak ada dosa besar kecuali dosa kecil yang dianggap remeh. Tidak ada dosa besar yang dosa kecil yang terus dikerjain. Nggak ada dosa kecil ya, yang dosa besar yang kita taubati. Punya dosa besar, maksiat, zina, korupsi, tapi kita taubat, maka dia dituntaskan oleh apa? Oleh taubatnya. Maka dia kecil dosa itu dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa besar kecuali dosa kecil yang terus-menerus dikerjakan tanpa taubat. Ayo pilih yang mana, silakan Pak. Ya. Makanya ada doa nih yang diberikan Nabi nih. Baca habis sholat doa ini. Ini sholat doa pencegah dari kehidupan kita su'ul khotimah. Allahumma inni a'udzubika an ayyatakhabbat toniya syaiton indal maut. Allahumma inni ayat takhabbatoniya syaiton indal maut. Ya Allah, tolong jauhkan saya, selamatkan saya ya dari tipu daya setan ketika mati, ketika sakaratul maut. Itu doanya Pak ya. Barangkali itu saja ya, kita perlu banyak kajiannya karena insya Allah mudah-mudahan sedikit, yang penting Bapak mampu mengamalkannya. Banyak juga percuma kalau kita nggak paham, sedikit yang penting paham. Intinya jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena dosa itu dia akan menjadi besar ketika kita remehkan. Perbuatan-perbuatan yang 4 tadi, bila ada masih dalam hidup kita, istiqomah di dalam dosa, terus berada di dalamnya, udah ketahuan di situ ada dosa, di situ ada kemungkaran, kita masih berada di dalamnya, hati-hati. Kita akan diponis oleh malaikat, mati kita setara dengan orang-orang yang kita bergaul di situnya. Kita punya teman tukang judi, kita nggak judi. Kita punya teman tukang mabok, kita nggak mabok. Ya, walaupun kita nggak mabok, walaupun kita nggak ikut judi, tapi berada di majelis judi, berada di majelis mabok, ya, maka kita diponis sama dengan mereka.
Ya, hati-hati nih Pak. Jadi bagaimana caranya? Hindari kalau sudah bertaubat dari tempat-tempat yang tidak baik, yang ada potensi dosa di dalamnya. Segera mungkin tinggalkan tempat itu. Segera menghindarkan diri dari teman-teman yang membawa dampak negatif dalam hidup kita. Itu adalah salah satu cara kita mendapatkan hidup akhir yang husnul khotimah. Ya, demikian. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian jamaah sekalian penjelasan bahayanya ahli hidup suul khotimah. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambah ilmu pengetahuan komunikasi. Jamaah sekalian, setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Oleh karenanya ibadah kita, menganggap ibadah kita paling baik, menganggap kita sebagai manusia terbaik dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita dirikan diri kita masing-masing, semua pelaksanaan ibadah kita hanya untuk lillahi ta'ala. Demikian terusnya. Dan mohon maaf seperti biasa di akhir-akhir pengajian ini sedianya kami menjadikan sesi pertanyaan, namun karena pelaksanaan pembelajaran di Baitul Khamis dan dimulai oleh kita, mohon maaf. Dan akhirnya yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kabul majlis, diawali dengan doa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani Khalaqtani wa wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah. Ya. Waktunya dekat banget.